makin kesini semua tahu ya, semua harga itu tuh pada naik, gaji juga kudu ditambah, harga kain, harga benang dan lain-lain itu tuh naik semua. Dan harga jahit tuh gak naik tau, agak sulit naik karena kita kan saingan ya. Saingan sekarang gak cuma sama konveksi sebelah tapi sama negara sebelah juga. Nah gitu itu kan. Daripada jumlah followers justru relevansi itu paling penting. Apalagi misalnya kalau kita kan masing-masing brand tuh punya ciri khas masing-masing, produknya juga kan nggak ke semua orang masuk gitu kan. Misalnya kalau Atala produknya basic, semi formal kayak casual, apa namanya, business casual gitu, cocoknya sama KOL yang memang embody si business casual itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Mode Stock. Saya Hana Farid dan episode kali ini kita akan ngobrol sama brand yang udah ada dari tahun 2016. Koleksinya udah banyak banget. Datang dari Bandung sendirian. Selama 9 tahun ini juga ngerjain sendirian, belum ada partner, belum ada tambahan orang yang meriah, jadi benar-benar slim. Kita sambut Atala Scarf. Halo Ata, masih disebut Atala Scarf tapi ya? Iya, masih Atala Scarf. Padahal jualannya nggak scarf doang. Iya, sekarang udah lebih banyak ya. Dan dari tadi aku tanyain, Ata dari 2016 gak ada partner, belum ada. Kalau curhat ke siapa? Jadi solopreneur ya. Solopreneur. Atala ini. Jadi udah 9 tahun solopreneur, gimana rasanya? Rasanya nano-nano ya. Dan itu dari kuliah ya? Iya, benar. Dari kuliah sudah menemani jatuh bangun dari yang jualannya gampang, sekarang harus live, harus ada di e-commerce, harus jatuh bangun segala macam dicobain. Apa yang paling berkesan 9 tahun membesarkan Atala? 9 tahun. Boleh ambil dikenalin dulu? Oh ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Ata. Aku founder dari Atala Scarf. Benar sih tadi yang banyak bilang kalau aku mulainya itu pas kuliah ya 9 tahun yang lalu gitu. Kesannya apa ya kalau bangun brand sendiri tuh ya nano-nano sih, di satu sisi senang juga karena kayaknya lebih apa ya, lebih bebas gitu ya. Tapi di satu sisi ya semua beban ditanggung sendiri sih. Jadi harus kuat. Harus kuat gitu. Tapi katanya suka curhat juga sama teman-teman brand lain. Kalau sama keluarga ada yang bantuin juga. Sama keluarga juga disupport. Dan tadi juga aku nanyain dari 9 tahun momen yang paling berat itu bagian mana? Ternyata pernah melepas konveksinya sendiri. Iya, bener. Itu masih fresh banget ya. Fresh banget. Masih fresh banget. Karena banyak banget brand itu dimulai dengan aku pengen bikin desain sendiri, terus beli mesin jahit sendiri. Udah gitu cari tukang jahit biar desainnya eksklusif. Betul. Dan produksinya lebih murah juga sih sebenarnya. Awal mulanya biar produksinya lebih murah, tapi ternyata setelah 5 tahun dijalankan Kok jadi mahal? boleh diceritain di situ. Jadi bikin konveksi dari 2019. Awal mulanya biar konveksi ini cuma ngeproduksiin kita doang biasanya gitu kan. Benar. Jadi dulu waktu 2016 itu tuh kita mulainya dari hijab aja. Terus di tahun 2018 kalau nggak salah itu tuh kita mulai produksi pakaian. Mulai produksi pakaian, mulai kenal sama penjahit, mulai paham nih produksi, oh pakaian tuh kayak gini cara buatnya, di sini dengan orang-orang ini misalnya gitu kan. Terus pas udah dihitung-hitung kok kayak oke ya kalau produksi sendiri gitu kan. Terus juga kuantitinya tuh udah mencukupi kalau mau produksi sendiri gitu. Jadilah di 2019 itu aku buat konveksi, investasi kan. Beli mesin, terus tarik orang, meja potong gitu kan, berani nge-hire para penjahit gitu ya. Itu di 2019. Sebenarnya sih aman ya di 3 tahun pertama gitu kan. Aman karena produksinya terus mencukupi. Terus jadi kayak kayaknya mungkin teman-teman di sini yang punya brand tahu banget lah ya 2000 belasan, awal-awal 2020 itu kayak masa puncak kejayaan para brand gitu kan. Para brand online, jadi tiap tahun tuh kayak oh nambah terus produksinya, naik gitu kan. Sampai pada suatu saat ya kayak di 2022 tuh mulai setelah pandemi ya. Pas pandemi itu lagi jaya sebenarnya pas itu cerita banyak 2020, brand sih, cerita banyak brand pandemi itu justru produksi nambah. Bisnis online kan berjaya ya karena kan yang offline pada tutup gitu kan, jadi orang-orang belanjanya tuh ke online. Tapi pas udah balik lagi normal, udah mulai buka lagi semua toko-toko, kerasa sih mulai agak melambat ya.
melambat, jadinya mulai tuh muncul kayak kok kapasitas produksi tiap bulan nggak nutup ya misalnya. Jadi kan kalau kita manufaktur ya istilahnya ya, kalau manufaktur tuh kan ada kayak minimum order minimum produksi per bulan untuk nutupin operasional yang sebenarnya ya apa ya tetap ya gitu. Jadi mulai muncul bulan ini kok nggak nutup, bulan ini nggak nutup gitu kan. Jadi kayak udah mulai agak macet-macet gitu kan di 2 tahun belakang. Terus fast forward 2024 tutup akhirnya gitu. Itu udah berapa karyawan berarti konveksi? Berarti udah berapa mesin jahit yang harus dibeli, diinvest? Mesin potong macam-macam, beda kain, beda mesin potong. Beda lagi. QC mejanya aja ketinggiannya mesti berbeda kan? Setrika, wah. Packing. Iya packing. Gitu. Itu sekitar belasan orang sih ya, belasan orang kayak gitu. Dan akhirnya cukup berbesar hati 2024 dilepas. Iya benar. Itu selain masalah produksi yang nggak nutup, apalagi tuh alarm yang bikin oke deh kayaknya harus melepas konveksi ini. Betul, jadi kalau yang namanya produksi pakaian itu tuh beda barang, beda mesin, beda skill, beda kebutuhan. Jadi kalau misalnya dulu tuh zaman kemeja, ini nggak sih kayak zamannya buat kemeja, buat celana. Tapi kalau sekarang kan udah mulai beda-beda bahannya, misalnya kayak sweater, kaos dan lain-lain itu tuh beda lagi untuk si produksiannya. Nah setelah beberapa misalnya kayak kita mau sekarang lagi ngetrennya sweater gitu ya, sedangkan kita nggak punya mesinnya dan itu kita nggak bisa produksi sendiri jadinya. Akhirnya maklum lagi ke orang. Maklum lagi ke orang dan kapasitas produksinya nggak kepake. Itu sih yang jadi masalah. Terus yang kedua adalah dari segi biaya sih, karena makin kesini semua tahu ya, semua harga itu tuh pada naik, gaji juga kudu ditambah, harga kain, harga benang dan lain-lain itu tuh naik semua. Dan harga jahit tuh gak naik tau, which is gak bisa naik mungkin ya harga. Iya, bisa dibilang agak sulit naik karena kita kan saingan ya. Saingan sekarang gak cuma sama konveksi sebelah, tapi sama negara sebelah juga. Nah gitu itu. Jadi kalau harga produksi naik, HPP naik, sedangkan kita saingannya udah internasional ya, udah dari yang mana harganya mereka murah banget. Harganya udah kayak nggak masuk akal gitu kan. Jadi di situ sih mulai apa ya? Gak memungkinkan untuk lanjut produksi yang seperti itu ya. Oke. Gitu. Akhirnya 2024 dilepas. Jadi dilepas itu tuh gimana tuh? Dilepas itu sebenarnya bukan ditutup permanen juga, tapi kita itu jatuhnya kayak transfer kepemilikan lah bisa dibilang. Jadi kita masih tetap punya produksi sendiri, tapi bukan milik sendiri. Jadinya dimiliki sama kepala produksi yang produksi memang itu. Benar. Yang memang selama dari 2019 Bapak inilah yang mengerjakan. Dari awal Atala berdiri memang kerjanya sama Bapak itu dan timnya itu lagi. Mereka udah paham banget lah produksi kita kualitasnya mau gimana, desainnya kayak gimana, itu sebenarnya udah pas banget. Tapi nggak bisa eksklusif lagi, jadi bisa membuka klien dari luar Atala gitu ya. Dan juga lokasinya yang dulu di kota Bandung mungkin biayanya lebih mahal ya. Biaya gaji SDM-nya lebih mahal. Iya benar, terus juga biaya kehidupan para penjahit. Listrik lebih mahal juga pasti kan. Benar, kita juga ada kayak uang makan dan lain-lain. Itu dibayar semua kan. Nah sekarang kebetulan para penjahit kita ini tuh dari suatu desa yang memang banyak penjahit di Garut. Gitu. Jadi sebenarnya kita ini impor penjahit dari Garut ke Bandung gitu. Jadi mereka balik kampung, kita jadinya buka suatu rumah juga, rumah produksi di situ, tapi dikelola sama penjahitnya sendiri. Untung ada solusi yang benar-benar menguntungkan kedua belah pihak, karena akhirnya ya penjahit-penjahit itu bisa lebih dekat sama keluarga, balik lagi ke kampung halamannya gitu, dengan harga yang lebih murah, terus bisa membuka. Dan mereka juga nggak kehilangan pekerjaan. Masih tetap bisa kita kerjasama bareng mereka. Gitu. Setelah 5 tahun ya. Setelah 5 tahun menjadi pembelajaran berharga di 2024. Iya. Memang kalau jadi pengusaha tuh harus bisa mendadak beruntung banget, bisa mendadak kayak ditonjok gitu ya, harus merelakan. Jadi harus tahu sih momentumnya sekarang lagi oke yang mana nih. Oh dulu sih memungkinkan ya, malah bagus banget. Itu aku kayaknya BP kayaknya cuma setahun gitu. Dari investasi produksi itu ya, Mas. Jadi kayak cepat banget alhamdulillahnya. Pada saat itu memang lagi oke gitu kan. Tapi kalau sekarang mau buat produksi sendiri beda lagi sih tantangannya ya. Lebih banyak
macam-macam produknya lebih besar lagi modalnya gitu. Atau tuh kuliah apa sih? Biasanya kan berarti tahu dong secara angka ini tuh BEP. Oh ini udah susah nih. Secara angka nggak bagus. Emang kuliahnya dulu? Kalau dari segi kuliah nggak ada hubungannya ya. Aku dulu di Pajajaran Unpad jurusan sastra Jepang. Ya. Sastra Jepang. Budaya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi belajar tentang finance, bisnis itu apa learning by doing aja? Iya, learning by doing aja sih. Gitu. Ada partner atau yang biasa dicurhatin untuk masalah finance dan pendana dan keuangan gitu? Keuangan itu sebenarnya kita pertama emang ada akuntan ya. Jadi kita aku prioritasin untuk pencatatan keuangan tuh harus rapi, segala macam pencatatan inventory ataupun aset dan lain-lain harus rapi ya, biar kelihatan oh ini asetnya bertumbuh atau berkurang. Terus juga dari awal tuh aku udah misahin pribadi dengan bisnis kayak gitu sih. Kalau belajar sih aku sebenarnya belajar sendiri, tapi dulu juga sempat kita sama konsultan keuangan bisnis, jadi di situ mulai dirapihin. Budgeting gue seperti ini, pisahinnya kayak gini. Tahun kayak berapa gitu tuh mulai pakai konsultan? 2019. Jadi 3 tahun. 2019 apa 2020 ya, sekitar segitu sih. Apa momen akhirnya oke aku harus rapihin semua pencatatan, harus ada momen tertentu nggak kayak hilang stok atau nggak kayak ini untung apa rugi sih gitu? Sebenarnya kalau momennya itu sendiri tuh nggak ada yang kayak drama-dramanya juga sih. Cuma memang dulu itu kan awal-awal semua serba kayak agak manual ya. Jadi kayak pakai spreadsheet doang, nyatetnya juga manual, paling cuma bisa lihatnya itu kayak ditotalin sama dengan sum gitu. Jadi kayak iya nih nggak bisa nih gitu kan. Jadi oh ya udah deh aku hire accountant, baru deh itu kelihatan semua. Oh pemasukan segini, pengeluaran segini gitu. Dan ketika udah rapi jadi tahu ya, oh produk mana nih hero produknya, produk mana yang ternyata stoknya kebanyakan, sedikitan gitu. Dan tadi kita juga ngobrol, ternyata setiap brand itu kan punya hero produknya masing-masing gitu. Terus tadi kerudung motif, awal mula kerudung motif, ciput rajut, celana scuba, itu ketahuan ini jadi produk jagoan tuh gimana sih awal mulanya? Jadi pas awal mulai itu jujur ya, kalau dulu tuh nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh edukasi segala macam produk marketing dan lain-lain itu tuh sudah sangat mudah untuk kita akses gitu ya. Kalau dulu 2016 2017 tuh kayak benar-benar otodidak dulu gitu ya jujur. Tapi itu berdasarkan kebutuhan ya memang untuk yang pemakai hijab. Jadi kalau 2016 2017 itu kan nggak banyak ya brand lokal hijab, apa-apa tuh dari brandnya tuh yang umum, jadi kayak kadang terlalu ketat, terlalu panjang, apa segala macam. Jadi berdasarkan kebutuhan pribadi aku buat sendiri, dan pas di launching diterima dengan baik gitu ya. Jadinya mulai dari situ sih. Terus Atta masih jadi modelnya dan segala macam. Jadi modelnya juga serba ya. Jadi sebenarnya berdasarkan oh ya ini tuh pas enggaknya Atta nyobain langsung semua produknya gitu. Dan ini tahunnya nggak barengan kan, kerudung motif tahun berapa, ciput rajut tahun berapa gitu. Sampai akhirnya momen oh kalau sekarang kan bisa dilihat tuh produk ini bakalan laku nih kalau kontennya udah viral gitu. Kalau tahun lalu tuh tahun-tahun sebelumnya tuh gimana sih? Kalau tahun dulu tuh mudah ya. Kayak lebih gampang gitu ya. Produk habis gitu. Kayak aku aja tuh sampai bingung kayak apa aja yang dibuat tuh dulu tuh alhamdulillahnya tuh mudah ya buat dijualnya, kayak kemeja sebasic apapun itu kayak laku-laku banget gitu. Karena kan mungkin dulu kompetitornya nggak banyak. Jadi kayak yang penting fotonya bagus nggak sih? Fotonya bagus, warnanya juga enak dilihat gitu. Itu dulu oke banget ya. Tapi kalau sekarang itu kita udah based on data banget sih Mbak. Jadi kita itu kan memang udah ada produk hero yang sudah muncul dari zaman dahulu kala. Misalnya celana scuba gitu kan. Kita celana tuh bener-bener best selling udah 5 tahun terakhir, gak pernah digeser sama produk yang baru sebenarnya. Tapi itu jadi produk prototipe-nya kita lah gitu. Jadi kayak oke, ternyata mereka sukanya celana dengan panjang sekian gitu kan, dengan potongan yang seperti ini, warna-warna yang seperti ini. Nah kita berangkat dari situ, paling kita coba misalnya lagi ngetren celana apa ya, celana barrel ya sekarang atau celana yang super baggy gitu. Nah nanti kita ikutin aja tuh, kita testing dulu sekian pieces, kalau memang oke baru kita produksi gitu kalau sekarang. Padahal celana itu adalah produk paling susah, soalnya badan orang Indonesia tuh kalau pakai celana kan beda-beda. Celana tuh kalau
salah dikit potongannya jelek. Tapi kalau udah bagus jadi gampang Kalau udah gitu. bagus itu pakai terus gitu. Jadi ya alhamdulillah kita udah nemu nih tipikal customer kita itu misalnya yang milenial, mungkin ibu-ibu muda gitu ya, tinggi 150-an. Oh, 150-an. Tinggi 150-an, biasanya tuh L ukurannya gitu. Oke. Ini seperti ngomongin aku loh, 150-an, L, terus milenial. Jadi kita udah kunci banget lah si size chartnya. Tapi kita gonta-ganti aja tuh lagi ngetren apa. Misalnya sekarang lagi ngetren jeans ya. Jeans yang Barrel kan? barrel, jeans yang baggy-baggy gitu kan. Baggy-baggy. Nah, sekarang kita ikutin tapi dengan catatan size chartnya yang emang udah proven lah gitu. Kalau warna ada nggak sih spesifik? Kalau warna itu seiring berjalannya waktu itu berubah-ubah ya. Tapi kita tuh misalnya kemarin itu sempat rame tuh ini warna-warna. Kalau sekarang kayak cool tone ya Mbak ya. Cool tone kayak warna grey, warna denim. Jadi color analysis itu emang ngaruh ya? Cool tone, warm tone. Itu ngaruh juga. Oh, oke. Terus dari celana, kerudung, ciput. Kalau ceritanya ciput rajut Itu kan random sih sebenarnya. Jadi kalau di Bandung itu ada suatu mall lah ya yang memang isinya tuh bener-bener segala pengrajin dari seluruh pojok Bandung, pojok Jawa Barat gitu kan. apa sih? Mall Baltos. Baltos. Iya. Itu Baltos menurut aku ajaib banget. Balubur Town Square. Town Square di Bandung. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat hasil karya. Kalau Bandung Produksi Baltos, kalau Baltos. Jakarta tuh Tamcit kali ya sama Tanah Abang. Jakarta, ya? Oke. Gitu. Jadi kalau di Bandung di Baltos itu awal mula ketemu si ciput rajut. Iya, awalnya tuh ada aja tuh nemu gitu kan. Terus kita coba jual di online dan rame sih. Ketemu vendornya gitu. Tuh. Kalau ciput kan orang pakai berapa sih? Orang nyetok 5 gitu. Jadi kalau orang belanja ciput tuh biasanya di angka berapa? Selusin gitu. Kalau ciput ya, biasanya sih, kalau sekali pesen sih biasanya sih kayak 2-3 gitu. Jangan sih yang beli satu ya, biasanya beberapa kayak gitu. Jadi enaknya justru produk-produk yang basic must have item itu karena orang nggak mungkin beli satu ya. Betul, nggak mungkin beli satu, sama biasanya repeat ordernya lumayan tinggi. Oke. Itu produk basic sih gitu. Jadi kita tuh mainnya di quantity juga kalau dari segi desain basic. Gitu. Warna juga warna-warna basic. Warnanya juga balik lagi hitam ya, hitam nude, hitam nude. Oke. benar. Oke, semua produk made in Indonesia. Semua sebagian besar sih made in Indonesia. Kalau kita sempet sih ada yang nggak produksi di Indonesia kayak sweater misalnya dulu kita kan coba-coba kayak buat gaya sweater kan kita nggak tahu nih demandnya kayak gimana gitu kan, ya udah kita beli aja terus kita jual, kita coba, turns out ternyata nggak oke. Nggak oke, ternyata yang dibikin Nggak sendiri masuk, ternyata nggak masuk. Balik lagi ke celana lagi kalau si Atala Scarves sama hijabnya. dengan sekarang banyaknya persaingan brand-brand luar, white labeling gitu. Gimana tuh caranya Ata buat gak segampang dulu nih jualan gitu, adaptasi apa aja yang udah dikerjain? Iya. Jadi kalau sekarang itu kan 2 tahun terakhir tuh menurut aku lebih sulit ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang salah satu akar permasalahannya adalah mungkin dari internal kita kayak kurang cepat, mungkin proses desainnya belum cepat ngikutin trennya kayak gimana gitu kan. Terus di satu sisi juga dari masalah pricing ya, masalah pricing itu ada 2 spektrum sih, either jadi mahal banget, premium kayak branded gitu kan, atau jadi murah banget gitu. Dan kita sebagai brand yang di tengah-tengah 200 ribuan ini gitu kan, kayak awkward, murah banget enggak, mahal banget juga enggak. Murah banget nggak nutup gitu, mau mahal banget nggak masuk. susah karena udah terlalu murah awalnya ya. Iya, jadi awkwardnya di situ. Tapi memang ada produk-produk yang emang range-nya tuh bagusnya emang di harga segitu. Misalnya kayak jeans gitu kan. Jeans kalau kita di bawah 100 ribu itu percayalah susah sih nyari yang bagusnya gitu kan, karena produksinya juga udah mahal. Jadi kita itu sih dari segi produk dan juga dari segi branding kita upayain tetap masuk sih. Dengan harga jual segitu ya, itu kan udah sangat
mepet lah ya. Iya, margin tipis banget ya. Iya, makin kesini makin tipis. Berarti produksinya harus banyak banget dong. Produksinya iya sih harus banyak. Customer itu langsung end customer apa jangan-jangan dilabelin lagi bahkan sama orang? Enggak, kalau kita itu mostly langsung ke customer. Langsung ke customer? Iya, langsung ke customer. Reseller atau ada? Kalau reseller kita nggak ada ya. Nggak ada. Pernah sih ada kayak customer kita yang beli banyak gitu untuk dijual lagi, tapi bukan kayak reseller official gitu sih kita. Iya, karena aku dengar-dengar kalau jual barang yang benar-benar di bawah 200.000 itu tuh di luar Pulau Jawa mereka beli banyak terus dia labelin lagi. Bener gak? Ada banget yang kayak gitu memang. Oh, kayak memang ada banget teman Iya. nggak diikat gitu ya. Enggak. Jadi mereka kalau mau beli ayo nggak Iya, beli. benar. Terus ada harga khusus juga kalau beli banyak. Ada harga khusus tuh enggak juga sih ya, karena kita memang nggak ngasih program reseller. Cuman kalau biasanya yang kayak mungkin apa ya, reseller kecil-kecilan ya aku bilangnya ya, jadi kayak dia itu beli berbagai macam brand misalnya yang ada di Jawa terus dijual lagi ke kota kecil gitu, jadi bukan yang kayak official reseller gitu. Gitu sih. Dengan ya harga yang harus setipis mungkin tuh marginnya gitu. Sementara produksi harus banyak, berarti kan harus sangat aware. Oh ini produk nggak akan Oh ya. slow move nih gitu. Iya. Makin radarnya harus makin cepet kan Iya, gitu. benar. Alarmnya apa kalau udah mulai slow move? Misalnya pas launching cuman keserap 20% gitu, atau enggak pas launching apa aja tuh yang harus diperhatikan biar gak Iya. jadi slow moving produk? Oke. Jadi sebenarnya mungkin ya, walaupun di 2 tahun terakhir agak lebih sulit ya penjualannya, tapi kemarin tuh aku jadikan momen itu tuh sebagai perbaikan internal sih. Gitu. Nah, salah satunya adalah kita itu yang dulunya kayak berdasarkan otodidak deh, oh kayaknya itu nggak berdasarkan data banget gitu ya, By feeling gitu. by feeling, ini aku yakin deh bakalan laku gitu kan. Tapi di 2 tahun terakhir kita coba kayak buat sistem gitulah ya. Kita itu sekarang udah buat ketentuan kalau memang mau ada produk baru itu kita pastiin harus target penjualannya sekian dalam 2 bulan. Jadi kita kasih waktu 2 bulan. Kita lihat dulu ini performanya kayak gimana. Kalau sesuai target produksi tambahan, kalau nggak sesuai target kita stop produksi. Dan itu udah tahu, biasanya di awal-awal tuh udah kelihatan. Week 1 penjualan begini, week 2 penjualan gini, dan kalau nggak bagus kita stop. Jadi itu ngaruh banget untuk ngurang-ngurangin dead stock sih, gitu. Oke, jadi pattern itu hanya bisa ketahuan kalau pertama secara data lengkap gitu. Jadi pertama berarti rapihin dulu ya. Rapihin dulu secara pencatatan, secara stok produk, terus habis itu analisa datanya, terus baru bikin pattern. Tadi 2 bulan dengan jumlah quantity yang sudah ditentukan. Itu berarti jumlahnya juga berdasarkan percobaan di sebelumnya. Misalnya oke. kayak tipikal kemeja tuh beda dengan celana gitu. Kalau celana ya produk baru misalnya kayaknya 2 bulan tuh 100 deh. Itu tuh udah kategori bagus. Tapi kalau misalnya kemeja kategori 2 bulan misalnya harus 200 gitu. Jadi tiap kategori juga dibedain gitu. Beda-beda dan itu selalu dari Betul. record penjualan Dan sebelumnya. sebaliknya juga sih. Jadi kalau produk baru tuh either gak habis atau habis duluan gitu. Nah itu juga salah satu alarm buat kita. Misalnya ada produk yang bagus, sebelum dia sold out tuh kita udah tambahin stoknya kalau dia bagus gitu. Jadi nggak putus, karena kalau misalnya ada Kalau kekejar produksinya. Nah makanya kita kasih waktu 2 bulan. Tapi emang ada sih produk yang nggak kekejar gitu ya. Tapi at least kita tuh demand-nya kayak gimana berdasarkan data, produksi ngikut. Bukan kebalikan. Kalau dulu kebalikan, produksi kalian target penjualan ikut produksi ya gitu. Jadi kebalik gitu kan. Dan dengan kita ngikutin target penjualan ini sangat ngurangin banget dead stock sih. Oke. Ini mungkin salah satu mungkin terdengar teknis, tapi menurut aku itu bantu banget buat cash flow lebih sehat, terus juga dead stock tuh nggak numpuk. Dan ngurang-ngurangin baper nggak sih sama sesama tim, karena aku tuh ngerasa ini bakal laku banget tuh kan gak laku gitu kan. Kadang tuh kayak produk yang kita udah yakin banget ini pasti warna ini nih bagus gitu, ternyata enggak. Oke. Di era sekarang semua serba harus viral, harus FYP, harus bikin konten kayak gitu. Iya. Sepengaruh itu nggak sih hero produk sama konten-konten? Kalau di Atala? Kalau kita bilang sih
ada pengaruhnya ada, tapi bukan yang 100% karena viral sih, gitu. Jadi kalau dari Atala mungkin bedanya adalah kita tuh lebih produk fokus ya, lebih ke produk fokus. Kita kan ini produknya basic, terus juga memang dari segi potongan gitu. Dan kalau memang kita bisa buat produk yang bagus diiringi dengan tren, itu sih yang memang kita targetinnya ke sana. Tapi bukan berarti lagi ngetren apa harus kita lo buat ikutin. deh gini, enggak juga sih gitu. Tapi kalau udah mah kita ngedevelop produknya pakai data, terus juga ngikutin tren, kontennya juga bagus, nah itu tuh formula yang bakal ningkatin chance sukses sih. Gitu. Jadi apa? Produk bagus, dan produk bagus itu berarti secara sizing, Iya, material itu udah quality udah bagus, konten diiringi dengan kontennya konten, bagus, dan demandnya juga sedang growing nih di dan pasar. demandnya sedang growing. Trennya. Kalau accessibility dijualnya di mana? Misalnya, oke kita coba dulu, misalnya di Instagram aja dulu, atau harus live dulu. Nah itu cara launching brand juga kan suka beda-beda. Iya. Ada yang foto-foto dulu, preview-preview, atau nggak ada yang video dulu gitu. Kalau Atala ada patternnya juga. Kalau kita ya launchingnya itu memang mostly di online ya. Dan per tahun lalu kita mulai bergerak di offline karena mungkin seperti yang teman-teman tahu ya, marketplace sekarang gitu ya, itu udah Potongannya banyak. potongannya banyak gitu kan. Tapi tetap aja sih memang paling rapi di sana. Jadi kita launchingnya di semua platform marketplace, di website sendiri juga, offline store, dan kita juga baru mulai masuk ke bazar-bazar ya. Dan aku lihat juga trennya lokal brand itu udah mulai terjun ke offline gitu kan. Jadi kita juga mau belajar gimana sih caranya jualan offline gitu kan. Biasanya kita ini aja Latihannya pertama kali ikutan bazar Gemar Ramadan. pertama kali debut gitu. Debut di Gemar Ramadan ya. Oke, 15-16 Maret gitu. Nanti datang ya. Akan ada launching produk kah? Kalau launching produk pada saat itu sih enggak. Tapi Launching produk. Wow. Negonya di sini. nanti tuh biasanya kita ada sih itu tanggal 16 ya, itu kita kalau launching produk tuh sebenarnya setiap minggu kalau Raya Collection gitu, jadi kayak ada drop-dropnya gitu. Setiap minggu Raya Collection ada koleksi baru. Setiap minggu 1 atau setiap minggu 4 nih jangan. Enggak sih, kalau 4 kebanyakan ya. Biasanya sih kita kayak 1, 2, sampai 3 desain sih Aduh, gitu. di Ramadan. Lebaran kan, ya. Ada bocoran nggak Lebaran ini ngeluarin koleksi kayak gimana? Kayaknya kalau tahun ini tuh lebih ke kayak back to tradisional ya. Kalau aku lihat-lihat tuh potongannya udah mulai kayak potongannya tuh Indo banget gitu. Gimana? Indo banget kebaya gitu. Iya, jadi kayak style-style kutu baru gitu. Dia sekarang Zaman juga sekarang. banyak kayak apa sih tuh film yang dipakai Dian Sastro? Oh, Apa namanya? Yang tinggi kayak kayak kebaya-kebaya gitu ya. kebaya-kebaya Jawa Iya, gitu. Iya. Tapi nanti si Atala apa kok koleksi lebarannya? Iya. Kayak gitu? Tapi stay tune sih ya nanti. Oke. Kayak gimana? Oke, 15-16 Maret. Iya. Nanti aku iniin. Semoga stoknya masih ada. Kemarin tuh alhamdulillahnya sudah launching gitu kan. Ternyata stoknya agak kurang, Bu. Jadi Jadi nanti launching sedang lagi. mengupayakan ya nanti restock untuk offline eventnya. Oke. Nah, sekarang ngomongin influencer. Sengaruh itu nggak buat Atala? Atau Atala tetap kayak ya karena kita produknya basic harus 2 bulan habis, kita marginnya tipis, jadi kita nggak ada lagi nih spare budget buat influencer. Iya. Kalau dari aku sih marketing tuh sebenarnya nggak bisa yang kayak kita rely ke satu hal doang sih. Misalnya kayak kita rely ke sosial media organik doang atau ads doang gitu. Tapi dia tuh lebih powerful kan memang dipakai semua ya. Gitu. Jadi ads jalan, sosial media organik jalan gitu ya. Terus juga KOL jalan, affiliate jalan gitu kan. Jadi dari sosial media kelihatan, pas buka marketplace kelihatan gitu kan, pas buka KOL kelihatan gitu. Dibilang ngaruh atau enggak gitu ya, menurut aku ngaruh ya. Menurut aku ngaruh, minimal banget itu dari segi awareness, profile visit, dan kalau kontennya itu bagus dan FYP ngaruh ke penjualan. Pernah FYP? Pernah. Jadi misalnya kayak ada barang yang kayak agak slow gitu ya penjualannya gitu kan, kayak di endorse dan kontennya bagus, FYP, itu banyak yang nanyain, banyak yang beli.
biasanya. Oke. Gitu. Kalau FYP berarti di shop Tokopedia ya, TikTok. Iya, Shopee, Tokopedia. Tokopedia. TikTok. Iya TikTok. Itu viralnya karena sosok influencernya atau viral FYP-nya karena kontennya yang lucu? Menurut aku konten sih. Konten ya. Iya. Jadi sebagus-bagusnya follower, sebanyak-banyaknya Iya. follower ini kalau kontennya biasa aja ya Betul, kurang. Jadi emang betul. kontennya tuh harus Jadi menurut aku daripada jumlah followers justru relevansi itu paling penting. Apalagi misalnya kalau kita kan masing-masing brand tuh punya ciri khas masing-masing. Produknya juga kan nggak ke semua orang masuk gitu kan. Misalnya kalau Atala produknya basic, semi formal kayak casual apa namanya business casual gitu. Cocoknya sama KOL yang memang embody si business casual itu gitu. Misalnya kayak kalau sekarang tuh kan kayak vlog-vlog a day in my life di kantor, sering kan lewat Iya, gitu. iya, iya, Nah iya. itu tuh sesuai target marketnya. Terus juga dia memang tipikal style yang minimalis look gitu. Nah itu tuh masuk gitu. Bisikin dong influencer andalan. Influencer andalan tuh justru menurut aku dari yang mikro deh. Oke. Mikro biasanya sih yang cocok tuh kayak Kika gitu ya, sama ada nih. Nggak tahu lagi kalau udah ngomongin TikTok. Iya, kalau sekarang tuh udah lumayan banyak ya KOL. Yang paling penting relevan aja sih sama brand. Oke. Jadi kuncinya relevansi. Jumlah followers itu nomor sekian lah ya, relevansi dan dia berarti embody emang Brandnya sih. value-nya sama si Iya, brandnya iya, ya iya. gitu. Oke. Penting sih. Kan kita kalau mau endorse kan budgetnya tuh gede banget menurutku ya. Jadi kita harus pinter-pinter gitu kan. Ini gimana ya yang value-nya itu tuh paling pas gitu. Sebulan ada target sekian influencer gitu. Sekiannya sih kita biasanya coba bagi paling banyak di mikro sama nano. Mikro sama nano ya Mikro justru. sama nano dan tergantung budget gitu. Jadi kita ya itu tadi karena kan kita ada budget bulanan gitu kan. Masuk gak nih kalau pemasukan segini, oh paling dia cuma bisa dibajetin segini gitu. Nah dari budget segini maksimalkanlah yaitu dengan cara mikro sama nano gitu. Sama affiliate juga kita jalan sih. Gitu. Sekarang juga lagi ramai kan afiliator gitu. Cara biar afiliator itu mau ngepromoin produk kita tuh gimana? Dikirimin aja langsung atau di chat satu-satu afiliatornya? Kalau afiliator itu kita jalannya ada dua sih. Jadi dari internal sama eksternal. Misalnya dari internal tuh kita approach. Dari internal tuh Kita approach mereka. langsung gitu ya? Kita pilih gitu ya dari tim kita. Oh kayaknya ini cocok, kita kontak. Terus sama kita open di sosial medianya sama di kreator hubnya TikTok. Jadi dia itu di dashboard TikTok affiliate itu tuh bakalan ada. Ini lagi open, kalian bisa daftar. Kayak gitu. Kayak sih, itu dua-duanya. sekali daftar tuh berapa orang yang daftar? Aku nggak terlalu ngeliatin juga sih ya, tapi ya lumayan lah. Selalu Kayak ada itu, gitu ya setiap kayaknya open. itu, Potongannya berapa? Kita ngasih fee ke afiliator berapa? Sekitar 10%. Oh lumayan ya. Tapi range tergantung produk juga sih, ada yang di bawah itu gitu, ada yang bisa di atas itu juga, tergantung margin dari masing-masing produk. Sama balik lagi sih relevansi sih. Terus kalau yang jalan banget di bisnis aku itu plus size creator. Plus size creator kalau sekarang ya, tapi nggak tahu besok gimana gitu ya. Plus size creator itu masuk banget karena kita sampai triple XL ukurannya. Iya, dan dari kemarin aku nonton show juga selalu ada tambahan bagian plus size-nya sih. Emang itu lagi rising ya? Oke, bocoran Lagi berarti. rising. Tambahan produk yang size-nya lebih besar Iya, gitu ya. benar. Oke, kalau gitu. Sip, kalau gitu menutup hampir setengah jam obrol-ngobrolnya kita nih. Iya. Thank you ya Ata. Iya, sama-sama. Sampai kita ketemu lagi Iya. di Gemar Ramadan dan ditunggu koleksinya di Gemar Ramadan kalau bisa launching. Dia usahain ya. Ya semoga bisa launching di Gemar Ramadan. Rame gitu. Berarti selanjutnya akan ada plan-plan offline selain bazar, berarti nanti mungkin buka toko. Aduh, amin ya. Amin, semoga kesampaian. Terutama di Jakarta, karena kita base customer saya tuh banyaknya di Jakarta, Jabodetabek. Walaupun kantornya di Bandung, Walaupun tapi kantornya di Bandung. banyak pembeliannya Iya. justru dari Jakarta. Iya. Oke, semoga kesampaian mimpi-mimpinya. Thank you udah sharing semuanya perjalanannya dan dibisikin marketing dari afiliator sampai konten sampai FYP semuanya. Thank you banget. Iya, iya.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di The Power of Modestock selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.